dewasa di dalam iman. Saya suka sekolah di Gamaliel karena gurunya bagus dan kepala sekolahnya baik. I like my school because so much fun that I can get in my school. Play, study, and play with friends, teachers, and school staffs. Di Gamaliel kita benar-benar dibentuk, bukan hanya diajarkan mengenai teori-teori dan pembelajaran materi, namun kita benar-benar dibentuk kepribadian kita untuk dekat dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan benar-benar terjaga, dan kita juga diajarkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, guru-gurunya juga memperlakukan kita seperti anak mereka sendiri. Sistem pembelajarannya itu jadi setiap pagi kita ada membaca Alkitab, memuji Tuhan. Nah, lalu beberapa guru juga sudah menetapkan active learning, di mana siswa yang melakukan presentasi, diskusi, menjelaskan di depan kelas, dan juga soal-soal ujian yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, untuk sekolahnya juga itu bersih, disiplin. Saya, kakak saya, dan adik saya semuanya bersekolah di SD Gamaliel. Sekarang giliran anak saya. Kedua-duanya sekolah di SD Gamaliel. Kenapa saya pilih SD Gamaliel? Karena sejak dulu fokus utamanya adalah pendidikan karakter. Sekolah Gamaliel mempunyai pendidikan yang berkualitas dan membentuk anak-anak yang menjadi lebih mandiri. Tidak hanya diajarkan pengetahuan secara umum, tapi mereka juga akan dididik secara rohani sehingga mereka bertumbuh dalam iman. Hubungan antara orang tua murid dan guru juga sangat bagus, dimana jika ada kendala anak di sekolah, guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan belajar anak. Saya sangat bersyukur dan sangat bangga dapat bersekolah di Gamaliel karena mempunyai guru-guru yang sangat baik, sangat disiplin, dan sangat berkualitas. Bahwa sekolah ini memiliki nilai-nilai firman yang kuat dan prasarana yang sangat memadai untuk mengembangkan bakat dari anak saya, sehingga anak saya bisa menemukan apa yang menjadi passion dia, menjadi cita-cita dia, dan itu sangat penting. Bahwa guru-gurunya sangat profesional dan mereka selalu memperjuangkan agar supaya anak-anak didiknya tidak ada yang gagal. Sekolah Gamaliel memiliki tingkat mutu pendidikan yang baik dan didukung oleh guru-guru yang berpengalaman. Dalam memilih sekolah buat anak-anak, kami memilih berdasarkan pada pembangunan karakter dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan menciptakan suasana kekeluargaan, di mana sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita. Hal ini tentunya dapat diperoleh dengan dukungan fasilitas yang mumpuni. Dan salah satu sekolah yang memenuhi syarat tersebut adalah Sekolah Kristen Gamaliel. Jangan ragu untuk menyekolahkan anak Anda di Gamaliel. Saya mendorong saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian untuk membawa anak-anak untuk sekolah di sekolah ini, dan saya berdoa sekolah ini SMA Gamaliel makin hari makin diberkati, menjadi berkat bagi Kota Makassar, bahkan bagi Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia. Jadi, menyekolahkan anak di SD Gamaliel itu pasti adalah pilihan yang tepat.
Shalom Bapak Ibu jemaat, bersyukur untuk kesempatan beribadah saat ini. Kiranya semua jemaat tetap sehat, mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam pemeliharaan Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita serta pengagungan kita kepada Tuhan atas besar setianya yang selalu nyata di sepanjang hidup kita. Lebih dalam ku menyembah, kita akan naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu, kita akan kembali menaikkan pujian ini, mengakui akan kebesaran Tuhan serta kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
dengarkan nats pembimbing kita saat ini, Matius 22 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan terus menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena Ia senantiasa menyatakan pemeliharaannya atas hidup kita dalam segala situasi. Kita boleh ada hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
ucapan syukur itu senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan, karena Ia Bapa yang mengerti segala yang kita perlukan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Jemaat bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur kepadamu, mensyukuri setiap nikmat, kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami boleh alami dalam hidup kami. Namun dalam setiap hal yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami seringkali gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, dosa melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan apapun itu yang saat ini Tuhan jumpai ada dalam hidup kami masing-masing, karena Engkau Allah yang selalu menyelidiki kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu, ampunilah kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil, mengampuni dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, kami mau terus berdoa, menyerahkan kepada Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap bersyukur meskipun ada begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan hal-hal lain ya Tuhan. Engkau tahu persis apa yang sedang kami gumuli bersama-sama. Kami mau terus menyerahkannya kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memahami
apa yang dibutuhkan dalam keberadaan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga pada tingkat provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, bahkan ke tingkat RT sekalipun. Kami serahkan semuanya. Biarlah oleh pimpinan dan hikmat Tuhan mereka dapat melakukan atau menjalankan tugas kepemimpinan yang ada di negeri ini sebaik-baiknya demi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sungguh bahwa apa yang kami rindukan buat bangsa dan negara kami, Tuhan akan menyatakannya sesuai dengan maksud dan rencana-Mu bagi negeri ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pelayanan gereja Tuhan yang ada di GKI Makassar. Kami terus bersyukur kepadamu oleh karena kami percaya jika pelayanan demi pelayanan boleh berlangsung hingga saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi majelis jemaat, bagi badan pengurus komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh aktivis jemaat yang senantiasa melayani melalui penata layanan di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan buat pemilihan badan pengurus setiap komisi yang ada. Tuhan kiranya pimpin dan Tuhan akan menolong sehingga Engkau akan menyatakan pribadi-pribadi yang Engkau berkenan untuk menjadi pengurus di setiap komisi yang ada di jemaat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penyusunan program pelayanan, tahun pelayanan ke depan ini. Tuhan kiranya akan menyatakan kehendak-Mu melalui hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, bahkan semua yang akan bersama-sama menyusun program pelayanan ini sehingga gereja-Mu di tempat ini akan terus bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan semua pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri hikmat, beri bijaksana pada kami semuanya untuk dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat Tuhan. Kami mohon di masa pandemi ini Tuhan, Engkau Allah akan terus menyatakan perlindungan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga oleh perlindungan Tuhan kami semuanya akan senantiasa tetap mengalami tubuh yang sehat, dan juga kami akan menjadi orang-orang yang setia dalam menjaga kesehatan kami sehingga kami terhindar daripada pandemi virus corona saat ini. Terpujilah Engkau Allah kami mau menyerahkan seluruh pelayanan yang akan kami jalani sepanjang minggu ke depan. Tuhan akan senantiasa menyatakan pimpinan-Mu di dalamnya. Kuasa Allah akan nyata sehingga pelayanan akan terus berlangsung dengan baik dalam pimpinan dan dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Ini seluruh permohonan doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan Hormat Diberi. Dari mulai
kita akan membaca bacaan bertanggapan nomor 25 halaman 712. Saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika lau kamu saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu, persembahan bisa ditransfer seperti yang ada tertera di layar monitor kita masing-masing. Dan jika ada kesempatan juga bisa diisi di amplop lalu diantarkan ke gereja. Nah, untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 342. Beri terbaikmu. Dan biarlah pujian ini bukan hanya kita nyanyikan, tetapi kita sungguh-sungguh mampu untuk melakukannya. Seruannya beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu, semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh, meski engkau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah. Tak ingin dipuji, tak tergoyah. Memperjalankannya dia senanglah, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu, semua kerja diberkatinya, yang mau kita berhati sungguh, meski engkau mampu tak berarti, melayani
berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena dalam kehidupan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena saat ini kami juga boleh memberikan persembahan kami. Kuduskan dan berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat dipakai bagi pelayanan gereja Tuhan. Terpujilah Engkau sumber berkat kami. Tolong kami untuk senantiasa dapat memanfaatkan, mengelola setiap berkat yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Jones T. Madila. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita melalui satu pujian dari KPPK nomor 142. Kini penuhi hatiku. Kita mohon supaya Roh Kudus sungguh-sungguh menolong kita, memenuhi hati kita, menyinari hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyaplah kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, rindukan rahmat-Mu, mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Nuhilah, nuhilah, Yesus nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Hati kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Urapi kami semua jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami dapat memahami, dapat mengerti, menerima, dan kami dapat mampu untuk melakukan setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Karena kami imani kebenaran-Mu sungguh menghidupkan kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami semua umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa, mengucap syukur, siap dengar firman pagi ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi ini dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membaca kebenaran ini bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membaca bagian Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita merenungkannya bersama-sama. Tema pagi ini adalah memberi yang terbaik. Saudara, 3 hari yang lalu saat saya hadir di acara lamaran muda-mudi, saudaraku, boleh dikata acara itu cukup serius, di mana pasangan muda-mudi mengundang keluarga kedua belah pihak mereka masing-masing. Nah saudara, acara yang saya ikuti tersebut sangat berkesan bagi saya, dan saya yakin orang-orang yang juga hadir turut bersama merasakan bagaimana berkesannya acara tersebut. Mengapa saudaraku? Karena pasangan yang datang melamar, dia sudah merancangkan sedemikian rupa maksud kedatangan sesuai dengan apa yang selama ini dialami, dirasakan, dinikmati selama dia menjalani masa pacaran dengan pasangannya. Nah saudara, apa yang berkesan? Saudara, yang pertama, acara lamaran yang dilaksanakan itu bersamaan ternyata dengan hari ulang tahun pasangan yang dilamar. Yang kedua saudaraku, pasangan ini menyampaikan bersamaan pada waktu itu bahwa waktu terbaik untuk pemberkatan nikah mereka nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021. Artinya Bapak Ibu, kenapa mereka memilih tanggal ini? Karena tanggal ini berkaitan tanggal mereka mulai bertemu, lalu mereka berpacaran. Artinya itulah tanggal di mana mereka memulai sebagai pasangan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar hal ini, maka saya berpendapat, dan juga mungkin Bapak Ibu saya berharap demikian juga, inilah salah satu bentuk atau contoh bahwa sepasang muda-mudi mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi pasangannya. Dengan berbagai hal yang dikemas tadi, yang dirancang tadi, itulah kemudian orang yang mendengar, melihat, hadir saat itu berkesan atau terkesan dengan apa yang ditampilkan, disampaikan. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, kita menjadi orang-orang yang sungguh menikmati, mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Kita punya hal yang sama, atau kita punya kerinduan yang sama, bahwa kita punya tujuan hidup atau harapan bahwa kita mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saya berkeinginan, berharap satu saat saya akan melakukan berbagai hal sebagai seorang pelayan Tuhan di tengah tugas, di tengah pelayanan.
dimanapun saya jalani atau saya lakukan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya punya harapan yang sama dengan kondisi dan keadaan masing-masing kita. Tetapi saudara, kadang-kadang kita menjadi orang yang bingung, kita menjadi orang yang resah, berusaha mau memberikan sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Bahkan kita mau berusaha untuk memberi yang terbaik. Tetapi kita kadang-kadang menjadi orang yang ragu-ragu, saudaraku. Kita menjadi orang yang akhirnya berupaya, berusaha, mau melakukan itu, tetapi ternyata memang kita tidak tahu cara memberi yang terbaik, bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya. Itu sebabnya, saudaraku, menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama di saat kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang percaya merasakan, menikmati kasih Tuhan, mau memberi yang terbaik bagi Dia dalam konteks hidup kita ketika kita masih di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara. Saudara, mari kita kembali melihat bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan. Saudara, lihat bahwa kisah pengurapan Yesus oleh Maria adalah kisah yang berhubungan dengan apa yang dialami oleh Lazarus. Saudara, menarik sekali bahwa Lazarus perlu disebutkan namanya sebagai seorang yang turut dalam perjamuan makan, ayat 2. Mengapa, saudaraku? Karena perjamuan ini memang diadakan dalam kaitan bahwa Yesus hadir di Betania saat itu, dan juga akan peristiwa kebangkitan dari Lazarus. Sehingga, saudaraku, keutamaan Lazarus di sini adalah sebuah hal yang penting di bagian kisah ini untuk menjadi lebih jelas. Nah, saudara, menarik bagi saya ketika memperhatikan dan membaca akan bagian firman Tuhan ini. Dalam kisah ini, Lazarus sama sekali tidak berbicara, saudara. Lazarus sama sekali tidak melakukan tindakan apapun ketika sedang ada dengan Tuhan Yesus di tengah menikmati, mengalami perjamuan makan saat itu. Sehingga, saudaraku, kalau kita melihat kaitannya ayat 1 dan 2, kisah ini diawali dan disebutkan dengan jelas bahwa hanya nama Yesus, nama Lazarus, dan nama Marta yang disebut. Saudara, ayat 1-2 tidak ada nama Maria di sana. Nah, ternyata, saudaraku, yang menarik sekali bahwa penulis mau menyatakan nama Maria pada ayat yang ketiga. Nah, saudara, menarik, saya mengatakan kenapa. Saudara, dari ungkapan penulisan dari ayat ini, bahwa yang biasa, saudara, kalau kita memahami dalam konteks kitab, secara umum kata sambung yang digunakan dalam konteks ini adalah dalam bentuk aon yang seharusnya diterjemahkan karena itu, bukan maka. Di sini ayat 3 dikatakan maka Maria, tetapi yang benar sesungguhnya bisa diterjemahkan karena itu. Mengapa, saudaraku? Karena keterkaitan antara tindakan Maria di dalam ayat yang ketiga ini menjadi semakin jelas. Melihat Lazarus yang masih hidup, melihat Lazarus yang sungguh-sungguh sedang duduk makan dengan Yesus. Inilah yang membuat, saudaraku, Maria meresponi ketika dia melihat bagaimana Lazarus masih hidup dan ada bersama-sama dengan Yesus, yang memang
diharapkan untuk datang sehingga mereka melakukan perjamuan makan itu. Nah, saudara, menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Maria sebagai respon melihat bahwa Lazarus masih hidup saat itu dan sedang ada bersama dengan Yesus yang hadir? Saudara, yang pertama mari kita melihat bagaimana Maria memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maria mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Ia rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Saudara, ini adalah sebuah wujud kasih yang murah hati. Ini adalah bagian yang sungguh dimiliki Maria karena ia adalah seorang yang murah hati. Saudara, minyak wangi yang dicurahkan adalah jenis narwastu. Artinya, saudaraku, ini berasal dari tanaman khusus yang ada di sebelah timur India, daerah Himalaya. Dan saudaraku, minyak narwastu ini pun dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini murni dan mahal harganya. Saudara, apa yang dimaksud dengan murni? Saudara, murni ini biasa berhubungan dengan kebiasaan orang pada waktu itu ketika memalsukan dan mau mencampur dengan bahan lain sehingga tidak menjadi murni lagi. Tetapi Maria, saudaraku, mau menyatakan melalui apa yang ia lakukan bahwa apa yang dia miliki, minyak narwastu ini adalah minyak narwastu murni. Saudara, tidak hanya murni, saudaraku, tetapi juga mahal harganya dari sisi harga. Ini menunjukkan apa, saudaraku? Menunjukkan bagaimana kualitas kasih Maria, kasih yang tidak hanya tersirat dari minyak yang ia berikan, saudaraku, tetapi juga ini bicara dengan jumlah yang digunakan. Nah, saudara, jumlah minyak itu setengah kati dikatakan di dalam bagian firman Tuhan kita. Ayat 3 jelas. Saudara, ini sama dengan litra dalam satuan jumlah atau satuan berat dalam budaya Romawi yang kurang lebih, saudaraku, ini setara dengan 0,3 liter. Artinya, saudaraku, ukuran minyak parfum atau narwastu ini jelas sudah sangat berlebihan kalau jumlahnya demikian. Kemudian, saudaraku, dikatakan lagi bahwa memang harga dari minyak ini seperti dikatakan oleh Yudas, saudaraku, dikatakan dengan tegas 300 dinar harganya. Ini kurang lebih dengan upah 1 tahun tenaga buruh yang bekerja selama 1 tahun. Nah, saudara, artinya apa? Ini sesuatu yang memang mahal, ini sesuatu yang memang ketika diperoleh memang dengan sulit, susah. Dan ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Maria benar-benar mencurahkan bagi Yesus, dan ia dikatakan di sini, saudara, menyeka lelehan minyak yang ada di kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Saudara, makanya jangan heran ketika Maria melakukan itu, maka rumah itu dipenuhi oleh bau narwastu. Saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Maria saat itu kepada Yesus sungguh sebuah persembahan kasih yang betul-betul sangat jelas merupakan wujud kasih yang rendah hati, murah hati. Nah, saudara, tidak sampai dalam bagian ini pun, saudara, mari kita melihat apa sesungguhnya makna bagi kita ketika kita melihat bagaimana wujud Maria mempersembahkan persembahan yang ia miliki berupa harta bendanya
yang saya percaya itu menjadi bagian yang disimpan atau yang dimilikinya dengan susah payah. Sudah, pertanyaan bagi kita adalah sejauh mana kita telah menyatakan kasih kita, kasih saudara kepada Tuhan di tengah hidup hingga saat ini, sekalipun kita ada di tengah pandemi ini. Pertanyaan yang sama jelas, saudaraku, sejauh mana apa yang saudara miliki, harta saudara, ataupun uang saudara, atau benda milik saudara, dipakai untuk mengasihi Tuhan hingga saat ini. Saudara, Yesus berkata, saya mengingat nyawaku kuberikan kepadamu, apa yang kau beri kepadaku? Saudara, menjadi sebuah pertanyaan yang kita pun harus menjawabnya. Ini membuktikan kepada saudara dan saya bagaimana Maria memiliki kualitas kasih, dan ini pun, saudaraku, menolong kita, mengingatkan kita juga bahwa Allah menuntut kita, Tuhan menuntut kita, kualitas kasih kita itu diukur dengan kualitas pemberian kita masing-masing. Maksudnya, saudaraku, nilai kasih kita diukur dari mutu dan pemberian saudara dan saya ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, pertanyaan yang mungkin biasanya kita lakukan dan ini juga kita alami atau mungkin juga terjadi di mana saudara hadir, yakni, saudara, kalau Allah menuntut 10% dari penghasilan yang saudara dan saya dapatkan, apakah itu dari bisnismu, dari pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan ketika Anda bekerja di satu instansi, satu kantor, atau satu perusahaan, ataupun ketika Anda menikmati penghasilan dari usahamu, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang itu berdasarkan apa yang sudah engkau lakukan dan kerjakan. Dan ketika Allah menuntut, persembahkanlah 10% saja dari penghasilanmu. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Allah terlalu kejam bagi saudara? Saudara, kita diingatkan di pagi ini, sekali lagi melalui kisah ini, bahwa demi kasih Allah rela mengorbankan Yesus Kristus untuk saudara dan saya, dan Ia menebus setiap dosa saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh menerima pengampunannya, dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, dan kita memiliki jaminan hidup kekal karena kita hidup dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saudara, saya yakin ketika saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang menuntut saudara, katakanlah saudara diminta untuk melakukan hal yang saudara harus korbankan. Saya boleh memberi gambaran yang tegas kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya ketika Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan kerelaan untuk mengorbankan bagi Tuhan apa yang saudara punya dan saudara miliki, yang sudah menuntut saudara dan saya ketika saudara dan saya menerima, mengalami pengorbanan Kristus, saudara dan saya harus memberi diri. Bahwa kasih yang saudara dan saya miliki adalah kasih yang menuntut pengorbanan baik nyawa maupun harta saudara dan saya. Maksudnya, saudaraku, karena Allah telah memberi yang terbaik bagi Anda, bagi saya, karena itu mari kita memberi diri, berkomitmen untuk memberi yang terbaik bagi Allah. Saudara, apapun itu, baik melalui diri kita, hidup kita,
dan segala apa yang kita punya, mari kita mempersembahkan bagi Dia, bagi Tuhan yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau memberi yang terbaik? Saudara, dengan kita rela untuk apa, saudaraku? Mengorbankan harga diri kita. Saudara, dengan rela mengorbankan harga diri saudara dan saya. Jadi saudara, tidak hanya dari jenis jumlah, dari jenis macam, bahkan juga saudaraku dari cara bagaimana meminyaki Yesus, itulah yang ditunjukkan oleh Maria. Saudara, Maria mau menunjukkan kepada kita bagaimana ia mengekspresikan betapa besar kasih yang ia nyatakan kepada Kristus. Dan inilah yang disebut dengan kasih yang rendah hati, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku, bahwa Maria meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Ini adalah sebuah tindakan yang menurut budaya waktu itu, saudaraku, tindakan yang sangat merendahkan Maria. Tindakan yang sungguh sangat merendahkan dirinya ketika dia melakukan hal itu. Nah saudara, bagi kita selaku orang-orang yang hidup di zaman ini, ketika kita diperhadapkan bagaimana kita mengorbankan harga diri ketika ada dalam situasi dan ada di dalam hal kita mau melakukan kebenaran Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan di tengah tugas, di tengah pelayanan atau hidup yang saudara dan saya jalan. Saudara, saya mengatakan tadi karena kasih itu menuntut pengorbanan. Kasih itu menuntut harga diri saudara dan saya. Bahkan kasih itu pun sungguh mau menyatakan kepada saudara, apapun reputasi yang engkau miliki, gelar yang engkau dapatkan, ketika engkau berhadapan dengan situasi, engkau harus mengasihi Tuhan dengan rendah hati, maka semuanya itu engkau harus berani untuk menanggalkannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teringat saya ketika mendengar bagaimana kita mempertahankan rasa harga diri kita, gengsi kita, reputasi kita, martabat kita ketika diperhadapkan dengan situasi yang ada di sekitar kita untuk kita melakukannya, berhubungan dengan hidup kita, berhubungan dengan aktivitas tugas, mungkin juga di tengah usaha-usaha yang saudara kelola. Ketika saudara kita diperhadapkan kepada hal-hal ini, menyangkut harga diri, saya mengatakan tadi, menyangkut apa yang saya sebut tadi, gengsi, reputasi, dan juga martabat yang saudara dan saya miliki. Saudara, mari kita mengingat hal ini. Ini bisa menjelma menjadi gantang yang menutup nyala api kasih kita. Saudara, jelas mengapa, saudaraku? Ini tidak berarti, saudaraku, bahwa hal-hal yang saya sebut tadi menyangkut harga diri, menyangkut juga rasa gengsi, demikian juga menyangkut yang saudara dan saya pertahankan martabat, reputasi saudara, itu bukan hal yang penting, tidak, saudaraku. Ini hal-hal yang penting juga bagi kita, namun saya mau ingatkan kita, semua hal ini akan menjadi penghambat bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, ketika Anda dan saya mau menyatakan, menghidupi kasih yang rendah hati itu, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, menuntut bagi saudara dan saya, mari kita rela untuk mengorbankannya, menanggalkannya. Mengapa, saudaraku? Ingat, saudara, hal yang lebih baik, hal yang lebih penting, saudaraku, tidak memiliki harga diri daripada memiliki harga diri, tetapi kita akan kehilangan kasih yang rendah hati itu. Kasih yang sudah Allah berikan dan nyatakan bagi saudara dan saya.
Saya menantang saudara pagi hari ini melalui kasih dan panggilan Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya mau melayani Tuhan, terlibat di dalam pekerjaan Allah di tengah pelayanan gereja kita di tempat ini, demikian juga di tengah pelayanan kami di pos-pos pelayanan. Saudara, mari kita saat kita memiliki hati dan iman bahwa saya sedang melayani Yesus, saya sedang melayani tiap jemaat di mana Tuhan tempatkan hadirkan kita untuk ada dan melayani di sana. Bahkan ketika saudara dan saya mau melayani saudara kita, sesama kita, saudara ingatlah, harga diri, gengsi, reputasi, dan sebagainya itu harus Anda tanggalkan ketika berhadapan dengan wujud bagaimana kita mau menyatakan, melakukan kasih yang sungguh-sungguh bagi saudara kita. Dengan jelas saudaraku menuntut bagi kita, jadilah seorang hamba dengan segala kerendahan hati di tengah kita melayani Tuhan. Mari kita sehati sepakat punya komitmen yang sama ketika kita menjadi seorang yang terlibat bersama dalam kesatuan komunitas untuk melayani Tuhan dimanapun saudara dan saya hadir. Mari kita punya kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, dan karakter-karakter sebagai pengikut Kristus, karena di sanalah saudara dan saya sedang melakukan, sedang menurut, sedang taat kepada kehendak Allah. Dan itulah wujud bagaimana saudara dan saya sungguh-sungguh mau memberi dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup kita. Saudara, biarlah di tengah waktu yang masih Tuhan karuniakan, kesempatan yang Tuhan masih beri ketika kita hidup sampai dengan hari ini, di tengah suasana pandemi yang masih kita sedang hadapi alami, mari kita melihat bagaimana teladan Maria. Saudara, sekali lagi pertanyaan saya bagi kita semua, apa yang dilakukan Maria? Saudara, apa yang sesungguhnya Maria lakukan? Saudara, Maria melakukan ini, sekali lagi, inilah bentuk ucapan syukur yang dia nyatakan ketika melihat dengan jelas bagaimana karya Tuhan di tengah hidupnya, di tengah hidup Lazarus, dan di tengah keberadaan ada bersama saudara-saudaranya. Saudara, tidak hanya itu, Maria mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kasih Yesus yang sungguh besar bagi keluarganya. Saudara, saya tertarik sekali ketika membaca Yohanes 11, keluarga Maria disebut sebagai keluarga Betania. Saudara, saya berpikir, wah, banyak orang berarti di Betania itu, tetapi yang dimaksud di sini keluarga Betania itu adalah keluarga Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, saudara, kalau Anda mau lihat di pasal yang ke-11 ayat 3 ayat 5, di sana dikisahkan bagaimana Yesus mengasihi Lazarus, Marta, Maria, dan bagaimana juga Yesus sungguh-sungguh punya perhatian khusus kepada Lazarus dan seterusnya. Saudara, ini mau membuktikan, mau menyatakan kepada saudara dan saya, inilah yang sungguh dilihat dan dialami oleh Maria akan kasih Allah, kasih Tuhan bagi mereka. Dan itulah ia menyatakan memberi yang terbaik di tengah apa yang ia sedang rasakan dan alami. Saudara, menarik sekali di akhir dari kisah ini, ketika saudara dan saya memperhatikan dan membaca di dalam ayat 7-8, saudaraku, saya membaca ayat 7,
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, menarik sekali. Kenapa saudara? Karena ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, boleh dikatakan di sini tegas, saya bilang tadi, begitu banyak. Saudara, ternyata hal ini sangat ditentang oleh Yudas. Lebih baik dijual karena harganya 300 dinar, harga gaji orang pekerja selama 1 tahun. Dan itu dikhususkan diberi kepada orang miskin, saudara. Secara logis saudara bisa berpikir ini benar, ini bagus. Sebuah perhatian bagi masyarakat sekitar, perhatian sosial yang sungguh indah. Tetapi saudara, Alkitab memberi penjelasan bagi kita bahwa hal itu dikatakan bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saudara, jelas bagaimana motivasi Yudas sebagai seorang murid Yesus dibanding dengan motivasi Maria yang sungguh melihat, mengalami bagaimana kasih Kristus itu dialami dan dirasakan. Sehingga saudaraku, berkesan ketika Yesus mengatakan biarlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara, apa maknanya? Ternyata saudara, maknanya yang begitu dalam ini menjadi kiranya hal yang memberi teguran bagi saudara dan saya, atau mengingatkan saudara dan saya juga bahwa inilah wujud secara simbolis bahwa ketika Maria mengurapi Yesus, ini melambangkan saudaraku bahwa tubuh Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan mati dan dikuburkan sudah diminyaki oleh Maria. Saudara, ini adalah sebuah tindakan perbuatan Maria yang sungguh sangat memberi pujian bagi Maria dari Tuhan. Dan ini saudaraku menjadi perhatian kita juga, bahwa apa yang dilakukan Maria memang secara tidak sadar dia biasa dan melakukan tindakan itu, tetapi ternyata apa yang dilakukan tidak seperti yang dilakukan oleh Yudas demi kepentingan dirinya, tetapi dia melakukan karena wujud kasih kepada Yesus yang sungguh sudah menyatakan kasih dan sebentar lagi tidak akan bersama-sama dengan mereka dan harus menjalani jalan salib kematian. Dan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini akan menolong, memberi semangat bagi kita. Mari kita rela mengorbankan segala hal yang berharga demi Kristus, dan mari kita mengorbankan harga diri dan segalanya bagi Dia yang adalah sumber hidup dan penolong serta juru selamat kita. Maukah Bapak Ibu dan saya di tengah kehidupan saat ini, sekalipun sulit susah, kita ada di tengah pandemi, mari kita melakukan, mengerjakan setiap kebenaran ini, karena inilah kehendak Tuhan yang kita harus buat lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kembali menolong kami, mengingatkan kami, menegur kami bahwa kami adalah orang-orang yang menjadi perhatian Tuhan ketika kami menjalani hidup. Dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kami harus melakukan setiap hal yang merupakan bagian di mana kami harus memberi yang terbaik bagi Tuhan, meresponi
menikmati, mengalami kasih dari Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberi kami hati dan kesempatan, kemauan, bahkan semangat untuk terus dapat mempersembahkan yang terbaik melalui totalitas hidup kami, sehingga kami benar-benar boleh dapat mengalami, menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang terus menuntun dan terus memberi pertumbuhan bagi kehidupan kami. Bapa, mampukan di dalam realita kehidupan kami masing-masing untuk kami dapat tetap melakukan setiap kehendak-Mu. Karena apa yang Tuhan rancangkan di tengah hidup kami, semuanya indah baik adanya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, karena Engkaulah Tuhan firman yang menghidupkan kami. Mengucap syukur demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk, ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
school is very nice and I love it, and my teacher is very nice too. Okay, welcome to our class. Let's go inside to see our class. Come on. Sekolah Gamaliel adalah sekolah yang dapat membimbing saya menjadi lebih dewasa di dalam iman. Saya suka sekolah di Gamaliel karena gurunya bagus dan kepala sekolahnya baik. I like my school because so much fun that I can get in my school. Pray, study, and play with friends, teachers, and school staffs. Di Gamaliel kita benar-benar dibentuk, bukan hanya diajarkan mengenai teori-teori dan pembelajaran materi, namun kita benar-benar dibentuk kepribadian kita untuk dekat dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan benar-benar terjaga, dan kita juga diajarkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, guru-gurunya juga memperlakukan kita seperti anak mereka sendiri. Sistem pembelajarannya itu jadi setiap pagi kita ada membaca Alkitab, memuji Tuhan. Nah, lalu beberapa guru juga sudah menetapkan active learning, di mana siswa yang melakukan presentasi, diskusi, menjelaskan di depan kelas, dan juga soal-soal ujian yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, untuk sekolahnya juga itu bersih, disiplin. Di Gamaliel saya punya banyak teman. Saya, kakak saya, dan adik saya semuanya bersekolah di SD Gamaliel. Sekarang giliran anak saya. Kedua-duanya sekolah di SD Gamaliel. Kenapa saya pilih SD Gamaliel? Karena sejak dulu fokus utamanya adalah pendidikan karakter. Sekolah Gamaliel mempunyai pendidikan yang berkualitas dan membentuk anak-anak yang menjadi lebih mandiri. Tidak hanya diajarkan pengetahuan secara umum, tapi mereka juga akan dididik secara rohani sehingga mereka bertumbuh dalam iman. Hubungan antara orang tua murid dan guru juga sangat bagus, dimana jika ada kendala anak di sekolah, guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan belajar anak. Saya sangat bersyukur dan sangat bangga dapat bersekolah di Gamaliel karena mempunyai guru-guru yang sangat baik, sangat disiplin, dan sangat berkualitas. Bahwa sekolah ini memiliki nilai-nilai firman yang kuat dan prasarana yang sangat memadai untuk mengembangkan bakat dari anak saya, sehingga anak saya bisa menemukan apa yang menjadi passion dia, menjadi cita-cita dia, dan itu sangat penting. Bahwa guru-gurunya sangat profesional dan mereka selalu memperjuangkan agar supaya anak-anak didiknya tidak ada yang gagal. Sekolah Gamaliel memiliki tingkat mutu pendidikan yang baik dan didukung oleh guru-guru yang berpengalaman. Dalam memilih sekolah buat anak-anak, kami memilih berdasarkan pada pembangunan karakter dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan menciptakan suasana kekeluargaan, di mana sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita. Hal ini tentunya dapat diperoleh dengan dukungan fasilitas yang mumpuni. Dan salah satu sekolah yang memenuhi syarat tersebut adalah Sekolah Kristen Gamaliel. Jangan ragu untuk menyekolahkan anak Anda di Gamaliel. Saya mendorong saudara-saudara Bapak Ibu sekalian untuk membawa anak-anak untuk sekolah di sekolah ini, dan saya berdoa sekolah ini SMA Gamaliel makin hari makin diberkati, menjadi berkat bagi Kota Makassar, bahkan bagi Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia. Jadi menyekolahkan anak di SD Gamaliel itu pasti adalah pilihan yang tepat.